Halo solusioner, kita bertemu lagi di segmen terkait warehouse management, fundamental warehouse management. Di video kali ini saya menggunakan alat peraga, jadi saya akan share tentang bagaimana kita melakukan stacking, ya, bagaimana pentingnya stacking di dalam gudang, ya. Jika teman-teman melakukan proses unloading dari truk misalnya. Nah, saya umpamakan ini adalah palet, ya. Saya mempunyai beberapa ukuran di sini. Ada yang ini sekitar identik dengan mungkin 110 kali 110 cm. Ini 100 kali 110, ya. Yang ini agak panjang, 120 kali 120 kali 100. Nah, ada 3 jenis palet. Kemudian ada juga saya mempunyai dummy box di sini, ya. Saya bikin dari kertas. Ini contohnya. Jadi misalkan ini kartonnya. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan proses stacking, ya, penataan di palet. Seperti ini contohnya, ya. Jadi saya punya banyak hal. Jika teman-teman dalam produknya itu memiliki identifikasi, biasanya di karton boxnya ada. Ini harus diperhatikan, ya. Tingginya berapa? Biasanya di sini agak kecil, nggak kelihatan ini. Saya tuliskan 6, ya. Jadi nanti artinya apa? Maksimal stackingnya dia adalah 6 karton ke atas, ya, yang diperbolehkan. Itu saran dari pabrikannya. Kemudian ada juga ini tanda panahnya. Ini harus menghadap ke atas, jadi jangan sampai di seperti ini, ada constraint-nya, ya. Kemudian ada juga penanda mudah pecah, kemudian harus handle with care, ini harus hati-hati. Kemudian tanda payung, ini biasanya jangan sampai kena basah, jangan kehujanan atau kena air, ya. Ini adalah contoh beberapa mark yang ada, beberapa sign yang ada di dalam karton packaging biasanya. Saya punya real packaging di sini, tapi ini tidak ada ini penandanya. Nah, ada beberapa cara untuk melakukan stacking, ya. Yang pasti setelah kita memperhatikan itu penandanya di sini, teman-teman juga mungkin perlu perhatikan jika ada label SKU-nya di sini ataupun apa informasinya, sebisa mungkin diarahkan menghadap ke luar. Setidaknya dalam satu karton tersebut ada 1-2 karton yang menghadap ke luar. Dalam satu palet tersebut diusahakan menghadap keluar seperti ini, sehingga teman-teman dapat mengetahui ini sebetulnya barang apa. Nah, kebetulan ini paletnya pas seperti ini. Kita bisa lanjutkan susun. In the real case sebetulnya harus diperhatikan banyak hal karena ini menggunakan dummy. Teman-teman juga harus memperhatikan sisi ergonomisnya, faktor ergonomis bagaimana melakukan penataan di atas palet agar tidak mencederai. Nah, saya ketemu case pertama di sini di mana paletnya ternyata tidak cocok, ya. Nah, ada banyak cara mengakali, biasanya mungkin kadang diberikan jarak seperti ini, ya. Atau dicoba diganti dulu, kita bongkar. Ini tadi sama 110 kali 110, jadi kalau kita rotate seperti ini juga hasilnya akan sama, ya. Kalau kita menggunakan palet yang ukuran lain misalnya yang seperti ini, kita saat merotate, nah ini bisa diperhatikan di sini ternyata dia sudah overlap, ya. Kalau saya angkat sedikit di sini, nah di sini ini sudah melebihi dari palet. Nah, ini harus diperhatikan. Biasanya ada yang memaksa digeser seperti ini sehingga kanan dan kiri overlapnya balance seperti ini, ya. Kalau saya putar, saya seperti ini misalkan supaya lebih terlihat. Nah, ini dibuat overlapnya agak seimbang kanan dan kiri, ya. Ini juga bisa dilakukan, tapi hati-hati, harus diperhatikan jangan sampai barang itu menjadi berbahaya dan potensi untuk jatuh. Karena dalam prinsip K3 sebetulnya asal muasal terjadinya
kecelakaan kerja itu lebih banyak disebabkan oleh unsafe action ya, bukan unsafe condition. Jadi tindakan human yang kurang hati-hati ya, seperti ini misalnya sudah tahu ini lebih nggak cukup tapi dipaksakan ya. Kita bisa switch dengan model yang lain, misalkan seperti ini juga bisa, atau mau diatur, dicoba dipraktekkan di tempatnya masing-masing, disesuaikan dengan packagingnya. Ada banyak formasi yang bisa dilakukan. Nah, kalau dulu saya biasanya mempunyai standar penataan. Standar penataan artinya produk A itu sudah pasti dalam satu karton adalah penataannya, stackingnya itu sejumlah. Nah, ini kebetulan pas nih. Jadi 12. Ya. Jadi 12 pas, tidak lebih seperti ini. Misalkan saya putar biar tulisannya kelihatan. Nah, kendalanya adalah di tier yang kedua. Kita menyebutnya satu ini adalah satu tier ya. Satu tier. Kemudian kita bagaimana dengan tier keduanya? Karena ini tadi kartonnya paletnya tidak simetris panjang lebarnya, kita bisa sebetulnya melakukan penataan yang paling simpel, kita samakan seperti ini. Nah, seperti ini contohnya. Kalau kita susun seperti ini akan berpotensi barang tersebut akan jatuh, akan tumpah, akan roboh pada saat dibawa oleh material handling, forklift atau reach truck atau apa. Kenapa? Karena di atasnya tidak ada locknya. Jadi karton-karton ini tidak terkunci. Ya, ini sampai atas kita anggap seperti ini. Dan kebetulan kartonnya saya menggunakan dummy sehingga, nah ini sudah terlihat di sini potensi miring. Kenapa? Bisa jadi karena satu, packagingnya jelek, bukan jelek, kurang fit ya, tidak fit dengan isi dari produk yang ada di dalamnya, sehingga saat dia mendapatkan tekanan seperti ini akan berpotensi untuk miring. Contohnya seperti ini. Nah, biasanya normalnya di gudang itu akan dilakukan cross. Jadi kita akan tier keduanya kita silang seperti ini. Kita silang. Nah, ini kalau kita isi 4, kayaknya melebihi ya. Tadi kita sudah coba di bawah. Nah, ini masih in one or two case, tergantung perusahaan ya, tergantung kebijakan teman-teman di gudang seperti apa, masih memperbolehkan hal seperti ini ya, dimana nanti di atasnya akan di lock lagi seperti ini. Contohnya ini. Kita coba. Ini ada yang mungkin memperbolehkan seperti ini. Nah, dikunci. Saya mau menunjukkan kunciannya di atas ini, sehingga seperti ini misalnya. Nah, ini kunciannya. Saya tidak susun semua, sehingga saat dia di bawah, yang di sini itu tidak akan goyang karena dia dikunci oleh yang atasnya. Nah, tergantung bagaimana kondisi barang di gudang teman-teman ya. Ada banyak, kemudian ada juga yang biasanya pakai formasi. Nah, bisa disilang seperti ini, cross, atau kalau paletnya lebih lebar seperti ini saya gunakan 120. Nah, bisa juga ada banyak konfigurasinya, bisa masuknya di tengahnya mungkin seperti ini. Nah, saran saya yang pertama, perhatikan di penataannya sebisa mungkin tidak melebihi, yang pasti tidak boleh melebihi kapasitas ya. Kapasitas paletnya berapa, daya tahannya, bebannya, kemudian waktu dibawa oleh material handling, forklift atau reach truck atau pallet mover, ini jangan sampai overload, nanti akan membuat material handling kita cepat rusak. Ya, ini contohnya. Kemudian juga saya lebih menyarankan perhitungan yang formasi dengan perhitungan yang mudah. Biasanya mungkin kelipatan 10 atau kelipatan 5 itu mudah. Kalau ini kan 4 kali 3 ini 12. Nah, 12 mungkin kelipatan 12 agak
membutuhkan perhitungan perkalian yang lebih berpikir dibandingkan perkalian 10, sehingga waktu stock opnam nanti jika kondisi full palet kita akan mungkin kesulitan menghitung, tapi itu minor, tidak terlalu diperhatikan, tidak wajib bagi saya. Tapi kalau bisa misalkan 10 kali 5 atau 15 kali 5 kemudian atasnya ditambah 5, itu mungkin akan lebih enak dihitung ya. Jadi tadi sebenarnya 12-an kita bisa lakukan cross misalkan, karena ini tidak cukup di sini. Nah, kita bisa mungkin bikin variasi seperti ini. Kemudian jangan lupa diperhatikan kalau memang perlu mengoptimalkan space ya. Kalau ternyata dengan konfigurasi yang seperti ini bisa lebih banyak dan tetap memenuhi standar, boleh-boleh saja. Nah, ini ada sedikit variasi di atasnya, tapi di sini ternyata tidak bisa dapat 4, jadi dapat 3. Nah, ini bisa untuk mengunci mungkin ya, ngelok sehingga tidak bermasalah. Nah, atasnya kembali lagi seperti ini kita buat. Contohnya. Oke. Biasanya tim operation di gudang jauh lebih pintar menata, sudah mengerti teknik-tekniknya, sehingga tidak perlu khawatir ya. Tapi harus diperhatikan tadi, jangan sampai ini kalau sampai tinggi mungkin nanti akan mekar ya. Kemudian yang bisa saya lakukan juga kadang saya menyarankan kalau ada karton yang memang dia ini agak sudah rusak atau apa, itu diletakkan di atas, ditukar posisinya sehingga dia tidak berpotensi menyebabkan barang tersebut akan jatuh saat di bawah. Oke, teman-teman, begitu dulu penjelasan sederhana tentang melakukan stacking ya. Ada beberapa istilah tadi, ini tier ya. Ini contohnya ada 3 tier, yang tier atas nggak penuh ya. Kemudian saya menyebutnya lock itu untuk mengunci, contohnya seperti ini di atasnya. Ini bisa kita kunci dan menjadi standar penataan palet. Nah, kalau gini di bawah ini kan dikunci atasnya, sehingga kalau dibawa dia tidak akan jatuh ya. Dibawa oleh forklift seperti ini dia tidak akan jatuh, seperti itu. Kemudian tips lain tadi, petunjuknya, informasinya dihadapkan keluar sebisa mungkin ya, kecuali memang nah ini kan nggak kelihatan, it's okay. Tapi yang di depan sini kalau bisa, kalau memang mereka punya 2 sisi, bisa diletakkan di bagian depan. Kemudian perhatikan petunjuknya, kalau memang dia harus menghadap ke atas, jangan dibalik, jangan seperti ini. Oke, sampai sini dulu teman-teman, lanjutan video tentang fundamental warehouse management. Jika teman-teman ingin menanyakan, ada yang bingung atau ada usulan, ada masukan terkait proses stacking ini di gudang, teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar atau kontak saya di WhatsApp bisa. Nomor WA saya ada di website kami di www.solusi-indonesia.com. Teman-teman juga boleh bantu untuk like video ini. Jangan lupa subscribe juga untuk mendapatkan informasi lainnya tentang warehouse management dan materi video kami yang lain. Tetap semangat, salam sehat dan sukses selalu. Thank you.